Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kata patut kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala rahmat, taufik, hidayah dan segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat rezeki, kesehatan, umur, keluarga, khususnya yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umat beliau di akhir zaman. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau, dan kelak kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Anda diamanai untuk menyampaikan sedikit atau memaparkan sedikit materi terkait konsisten dalam kebenaran. Jadi temanya adalah konsisten dalam kebenaran. Kita sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah, sudah sepatutnya kita itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebenar-benarnya kita itu harus bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah tetapkan. Dan dalam bertakwa kita sudah dibekali panduan, kita dibekali petunjuk, yaitu kitabullah, kitab Al-Quranul Karim, dan kita juga sudah diberikan Allah manusia terbaik sebagai suri tauladan buat kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dalam beribadah, dalam bertakwa kepada Allah, harus mengikuti petunjuk yang Allah berikan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aktivitas kita sehari-hari, kita akan sesuaikan dengan kitab kita sebagai buku panduan kita. Dan di dalam konsistensi di dalam kebenaran, sesuai dengan tema kita, konsistensi kebenaran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten itu secara umum artinya yaitu secara tertib dan teratur, melakukan sesuatu itu secara terus-menerus. Dan kebenaran yang di sini dimaksudkan adalah Islam. Jadi karena Islam adalah sumber kebenaran. Ketika Islam mengatakan suatu itu adalah benar, maka kita lakukan. Dan apabila dikatakan bahwasanya itu adalah batil, salah, maka kita tinggalkan. Mengapa demikian? Karena Islam itu adalah satu-satunya yang benar, sesuai dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ini kutipan dari ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Maka ketika kita mengakui kita ini adalah seorang muslim, seorang yang beragama Islam, kita harus memegang betul Islam itu.
konsisten di dalam kebenaran, konsisten di dalam Islam. Nah, dan untuk kita itu konsisten di dalam kebenaran, maka kita harus mengenali kebenaran itu, mengenali Islam itu, seperti yang Rasulullah contohkan. Kita harus menerapkan Islam itu secara kafah di dalam kehidupan kita. Islam itu kita terapkan secara menyeluruh di dalam diri kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sudah diatur di dalam kehidupan kita ini, sudah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, Rasulullah sudah mencontohkan, semisal hal-hal yang sepele seperti kita masuk kamar mandi, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana adabnya, bagaimana berdoa sebelum masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, dan seterusnya. Dan Islam secara kafah tidak hanya untuk diri kita dengan diri kita sendiri atau diri kita dengan Allah saja, tetapi diri kita dengan keluarga, sekitar, masyarakat, dan bahkan juga lebih luas lagi dalam lingkup pemerintahan. Itu pun sudah mengatur di dalam Islam ini. Makanya Islam itu sangat kompleks, sangat komplit. Tidak ada kekurangan di dalam Islam. Ya. Mulai dari zaman Rasulullah dan zaman nanti di akhir zaman, Islam itu tetap konsisten seperti itu. Tidak ada yang bisa merubah. Tidak ada yang bisa merubah syariat Islam. Kalau Islam mengatakan ketika mencuri seseorang harus dipotong tangan, dari zaman Rasulullah sampai zaman akhir zaman nanti, ketika diterapkan hukum syariat Islam, maka sama hukumnya. Dan kita untuk konsisten di dalam Islam itu juga harus belajar, harus memiliki ilmunya. Dan untuk mencari ilmu itu kita wajib sebagai seorang muslim itu belajar mencari ilmu terus, tidak hanya di bangku sekolah. Kita ikuti kajian-kajian taklim, ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh untuk mengkaji Islam, untuk memperdalam akidah kita, untuk menguatkan keimanan kita. Karena Rasulullah juga menyampaikan menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Jadi ketika kita mengakui diri kita seorang muslim, ya kita wajib belajar sampai nanti kita mati. Tidak ada batasan usia buat kita untuk terus belajar. Karena juga sekarang relatif lebih mudah untuk belajar. Banyak fasilitas teknologi yang dapat kita gunakan untuk mencari ilmu, untuk menguatkan keimanan kita. Ya, seperti itu. Dan agar ilmu yang kita pelajari itu penuh dengan manfaat, ya, maka kita bagikan, baik ke mungkin saudara, keluarga, kerabat, teman, sahabat. Silahkan, karena itu juga diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Diperintahkan oleh Rasulullah. Balighu anni walau ayat. Nah, jadi sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Sampaikan dari Allah satu ayat. Artinya meskipun kita mengetahui mengetahui sedikit dari kebenaran, selama itu kita melihat ada sebuah keburukan, terus kita udah mengetahui bahwa itu adalah salah, ya kita sampaikan, kita dakwahkan agar yang salah ini menjadi benar. Tidak perlu kita itu menunggu harus menjadi ustadz, menjadi kiai baru kita dakwah kemana-mana. Enggak. Kita mulai dari hal yang terkecil sesuai dengan sabda Rasulullah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, dan di dalam menjaga konsistensi dalam kebenaran itu sangatlah tidak mudah, banyak hambatan. Karena Rasulullah pun demikian. Ya. Kita hidup tidak bisa memilih harus hidup di dalam darul kufur atau darul Islam, negara kufur atau negara Islam. Ya, kita tidak bisa memilih. Dan kita saat ini tinggal di dalam bukan darul Islamnya. Meskipun demikian tidak terlalu menjadi hambatan buat kita.
kita untuk terus menjaga konsistensi kita di dalam kebenaran. Ya, kita harus tetap taat kepada Allah, tetap menjalankan ibadah kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita semaksimal mungkin. Ya. Meskipun karena kita bukan tinggal di Darul Islamiyah, sehingga ada beberapa aktivitas yang itu berhubungan dengan pemerintahan atau negara itu tidak bisa terlaksana secara kafah. Tapi apa yang kita bisa maksimalkan, kita kerjakan. Ya, seperti itu adalah bentuk konsistensi kita dalam kebenaran. Ya. Dan ketika kita itu menyampaikan sebuah kebenaran, jangan pernah dicampur adukan dengan kebatilan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahuinya. Ini perintah Allah. Jangan pernah mencampurkan sesuatu yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil, jangan dicampur baurkan. Dan jangan pernah menyembunyikan sebuah kebenaran. Makanya kalau kita menyampaikan suatu kebenaran, disampaikan sesuai dengan kebenaran itu. Dalam salah satu salah satu penafsir ayat, ya, yaitu penafsir Al-Quran, yaitu Imam Al-Baidawi, ya, jangan kalian membuat sebuah kebenaran menjadi samar karena bercampur dengan kebatilan yang kalian tulis di sela-selanya atau kalian sebutkan dalam takwilnya. Jadi menurut beliau, ya, ini kita itu jangan pernah mencampurkan atau membuat sesuatu kebenaran itu menjadi samar, ya, atau sebuah kebatilan itu menjadi samar. Ini benar atau salah, ya. Tapi perintah Allah di situ dikatakan yang benar-benar, yang batil-batil. Jangan pernah dicampur, sehingga orang itu bingung. Ya, agar nggak bingung harus gimana? Ya, itu kita harus belajar. Banyak belajar, menuntut ilmu agama, mengkaji Islam, ya, agar kita mengetahui kebenarannya. Ya. Dan di dalam kondisi saat ini kita harus sangat relatif mudah, ya, untuk mengajak ke dalam kebenaran dibandingkan dengan Rasulullah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya Rasulullah dan para sahabat dalam mendakwahkan Islam itu penuh dengan hambatan, bahkan nyawa itu sebagai taruhannya. Dalam mendakwahkan Islam, Rasul dan para sahabat itu sampai mengorbankan nyawa sebagai taruhannya. Mereka mengalami hambatan yang luar biasa, mulai dari penyiksaan, pencelaan, penghinaan, ya, kemudian sampai dilarang untuk dakwah terbuka, kemudian dilarang, Rasulullah sampai dilempari batu, dilempari kotoran, gitu. Para sahabat yang diadu domba, kemudian bahkan Rasulullah itu oleh orang Yahudi diajak tawar menawar dengan mabdanya, dengan tahta, harta dan wanita. Nah, dan masih banyak lagi hambatan-hambatan yang Rasulullah sahabat alami. Ya, lantas apakah para sahabat ini menyerah ketika mendapat hambatan atau kesulitan seperti itu? Nah, tidak. Ya. Mereka tetap konsisten dalam kebenaran. Ya, mereka masih tetap memegang keyakinan bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Ya. Ya, sebagai contoh betapa sulitnya, betapa besarnya hambatan yang dialami oleh para sahabat, ya, salah satunya
sahabat Bilal bin Rabah, ya. Bilal ini adalah budak ya sebelumnya. Ya. Beliau disiksa oleh kaum Yahudi yang dipimpin oleh Umayyah. Ya. Kemudian sahabat Bilal ini diikat lehernya menggunakan tambang, kemudian diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya itu berdarah, disiksa Bilal ini. Ya. Jadi Bilal pun tetap diam, menahan rasa sakitnya. Di siang hari yang panas, Bilal disiksa, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Kemudian Bilal dibawa ke padang pasir, diterlentangkan, diikat, atasnya ditindih dengan batu yang besar. Subhanallah. Bagaimana ketika seseorang itu berbaring di atas gurun pasir yang sangat panas, bahkan karena di daerah Arab panasnya lebih dari di Indonesia, ya, daging itu kalau ditaruh di pasir bisa matang. Bagaimana dengan tubuh Bilal ini, ya, ditaruh di situ dan ditindih dengan batu yang besar, dan batu itu ketika kena panas semakin panas. Alhamdulillah. Jadi begitu besar cobaan yang dialami Bilal, sahabat Bilal. Dan berita penyiksaan Bilal ini akhirnya didengar oleh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mendatangi kaum Yahudi untuk membebaskan sahabat Bilal. Dan alhamdulillah Abu Bakar dapat membebaskan Bilal, dan akhirnya sahabat Bilal ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan pertama kali, dan ia mengumandangkan dengan suara yang sangat bagus. Bilal pun akhirnya terbebas dari belenggu budak, ya, yang selama ini mengikat, dan menjadi seorang muadzin yang taat terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Masya Allah, itulah kuatnya, konsistennya dalam memegang kebenaran. Dan kita yang hidup relatif lebih mudah dan tidak ada ancaman seberat para sahabat, seharusnya lebih konsisten dalam memegang kebenaran, ya, dalam menerapkan Islam. Jadi tidak ada alasan buat kita itu menggampangkan atau akhirnya tidak lebih bersemangat di dalam beribadah. Ya, justru karena kita itu hidupnya lebih damai, maka ya kita harusnya lebih berlomba-lomba untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Ya. Karena ketika kita melihat bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabat, ya, dalam memegang konsistensi, memegang kebenaran Islam, ya, dengan ancaman yang luar biasa, kita yang hidup seperti ini ya harusnya bisa lebih memegang kebenaran itu dengan lebih baik. Insyaallah, semoga Allah memudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena penting kita itu untuk memegang kebenaran itu, memegang kebenaran Islam. Karena Rasulullah menyampaikan, kalau kita itu wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Nah, kebahagiaan seorang muslim adalah nanti kita hidup di surga, dan berarti kunci kita untuk menggapai surga yaitu la ilaha illallah. Kita memegang kalimat itu benar-benar, ya, tiada Tuhan selain Allah. Kita tetap harus memegang dengan erat, ya, keimanan kita dan keyakinan kita terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Semoga apa yang Ana bagikan ini, ya, pada kesempatan kali ini akan menambah kita menambahkan keimanan kita, ya, sebagai umat, konsistensi kita di dalam memegang kebenaran, memegang Islam, dan menjalankan, mendakwahkan Islam secara kafah. Ya. Baik, sebelum Ana akhiri, Ana sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian masih banyak sekali kesalahan, kekurangan, karena Ana juga manusia yang ini Ana sampaikan
masih ada kekurangan, itu datangnya dari pemikiran dan nafsu ana mohon maaf. Silahkan apabila ada kekurangan atau kesalahan, ana bisa diluruskan. Insya Allah ana akan terima dengan ikhlas. Baik, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.